Oke teman-teman, jadi saya Daniel Ananto Wibowo, mahasiswa Instiper dengan NIM 2241 22411 angkatan 21. Di sini akan menjelaskan manfaat JIS dalam bidang pertanian dan perkebunan. Oke, jadi yang pertama itu JIS untuk pemantauan budidaya pertanian. Aplikasi SIG atau JIS di bidang pertanian itu sangat dibutuhkan guna untuk mendapatkan hasil produksi yang maksimal dan memuaskan. Aspek-aspek yang biasanya menggunakan aplikasi SIG adalah pada bagian pemetaan atau peletakan komoditas yang sesuai dengan keadaan lahan pertanian tersebut. Aplikasi SIG itu juga sangat membantu dalam memantau keadaan-keadaan di sekitar wilayah pertanian tersebut. Semisal dalam mengetahui wilayah-wilayah yang terserang hama atau penyakit, terus wilayah-wilayah yang telah siap diproduksi. Pemantauan ini dilakukan dari jarak jauh dengan menggunakan aplikasi dengan sistem monitoring. Untuk yang kedua itu ada pengendalian hama dan penyakit. Jadi kenapa SIG ini bisa digunakan untuk mengendalikan hama dan penyakit? Karena bila wilayah yang terserang hama atau penyakit itu akan memiliki penampakan yang berbeda dengan wilayah yang baik-baik saja gitu loh. Jadi kalau misalnya kita menggunakan SIG atau JIS ini, dengan cepatnya akan diketahui suatu wilayah yang terserang hama atau penyakit. Maka pengendaliannya juga dapat dilakukan dengan cepat agar tidak menyebar luas ke wilayah yang lain. Kegunaan yang ketiga adalah JIS ini mampu menentukan sumber air. Jadi teknologi SIG irigasi dapat membantu berbagai kegiatan pekerjaan seperti keputusan luas tanam aman berdasarkan informasi debit, lalu membantu memecahkan masalah yang berkaitan dengan kekeringan atau keputusan tentang lokasi jaringan irigasi mana yang perlu direhabilitasi atau diperbaiki. SIG ini juga bisa digunakan untuk membantu meraih keputusan mengenai lokasi bendungan baru yang memiliki sedikit mungkin dampak lingkungan atau minimal dalam pembebasan lahan pemukiman. Kegunaan yang keempat yaitu bisa melihat kerusakan lahan. Jadi kerusakan pada lahan pertanian itu disebabkan oleh banyak faktor ya, antara lain yaitu faktor alam, faktor manusia, dan faktor biotik. Faktor alam itu kerusakan yang terjadi karena keadaan alam yang tidak baik seperti kemarau yang berkepanjangan sehingga dapat menyebabkan kebakaran. Faktor manusia yaitu kelalaian manusia untuk merawat lahan tersebut sehingga lahan tersebut rusak. Yang ketiga itu faktor biotik yaitu kerusakan lahan yang terjadi karena ada keserangan patogen atau hama. Kegunaan yang kelima yaitu menetapkan masa panen. Penetapan masa panen dapat diketahui lebih dahulu dengan bantuan aplikasi JIS yang telah dibuat. Dengan penetapan masa panen juga dapat mempermudah untuk membuat jadwal panen sehingga dapat diketahui komoditas apa saja yang akan dipanen. Proses pemanenan yang sesuai dengan kematangan atau kesiapan itu dari komoditas akan membuat harga jualnya stabil atau lebih tinggi. Namun jika pemanenan itu kurang atau melebihi masa panen, akan berdampak pada kualitas dari komoditas tersebut dan menyebabkan harga jualnya itu menurun. Untuk yang keenam itu penggunaan JIS bisa memprediksi luas panen. Sistem informasi geografis ini juga dapat membantu untuk mengetahui luasan lahan yang akan dipanen.
Jumlah luasan lahan yang dipanen itu bisa digunakan untuk menghitung berapa hasil dari satu kali panen dan dapat mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh dari penjualan komoditas tersebut. Memprediksi luasan lahan yang akan dipanen juga dapat membantu untuk mengetahui jumlah pekerja yang bertugas untuk memanen suatu komoditas agar dapat panen secara bersamaan. Dan yang terakhir itu bisa untuk membuat jalur transportasi. Jalur transportasi dalam budidaya pertanian itu cukup penting diketahui untuk mempersingkat perjalanan menuju tempat tujuan agar komoditas tersebut tetap segera sampai tujuan dan memperkecil kerusakan yang terjadi di saat proses pengangkutan. Oke, sekian video dari saya ucapkan terima kasih.